Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matis siyam wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan saat ini adalah nikmat kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Saum di bulan suci Ramadan adalah nikmat yang sangat luar biasa besarnya bagi kita. Kenapa sebabnya? Karena banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari saum Ramadan tersebut. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita peroleh dari saum Ramadan adalah pelajaran tentang nilai-nilai pembiasaan. Para jamaah rahimakumullah, pembiasaan adalah sebuah strategi dalam pendidikan untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru yang lebih baik. Kalau seseorang ingin merubah kebiasaan yang buruk, maka harus dilakukan pembiasaan. Beberapa riset menunjukkan bahwa untuk membangun kebiasaan baru diperlukan waktu yang relatif konstan. Salah satu asumsi umpamanya yang paling terkenal ini berasal dari buku Psycho-Cybernetics yang ditulis oleh Maxwell Maltz. Buku yang dipublikasikan di tahun 1960 ini menjadi rujukan tentang waktu seseorang bisa memperoleh kebiasaan baru. Maxwell berdasarkan risetnya menemukan bahwa seseorang akan bisa memulai kebiasaan baru setelah ada pembiasaan selama 21 hari. Kemudian Stephen Covey juga dia bahkan menegaskan dalam membentuk sebuah karakter yang baru, kata dia, diperlukan minimal 30 hari untuk membuat kebiasaan baru tersebut. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan saum Ramadan kita? Saya ingin sampaikan saum Ramadan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu memang diwajibkan puasa. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita telusuri bagaimana umat terdahulu itu berpuasa. Ibnu Katsir umpamanya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada umat manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam untuk berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Jadi umat-umat terdahulu itu diwajibkan oleh Allah berpuasa 3 hari setiap bulan. Bahkan menurut riwayat Ahmad bin Hambal dari Mu'adz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebelum turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, Rasul juga berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Dan ketika Rasul datang ke Madinah, Rasul kemudian menambah puasanya dengan puasa Asyura. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dengan puasa dari 3 hari menjadi 1 bulan, ini sudah barang tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dengan waktu sebulan, harusnya umat Islam memiliki kebiasaan yang baru yang lebih baik. Yang kebiasaan itu kemudian harus bisa diimplementasikan di bulan Syawal dan seterusnya. Di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk sholat tarawih.
Kalau kita jaga ini 30 hari, kalau menurut Maxwell tadi, dengan 21 hari sebenarnya akan sudah terpola kebiasaan baru, maka harusnya di bulan Syawal kita tidak usah berat untuk mengkonversi taraweh kita menjadi sholat witir. Kalau kita biasa 11 rakaat, maka harusnya di bulan Syawal itu kita bisa melaksanakan witir 11 rakaat dengan ringan. Di bulan Ramadan kita biasa bangun paling lambat jam 3 untuk mempersiapkan sahur dan seterusnya. Kalau itu dilakukan selama 30 hari, harusnya menurut teori pembiasaan, itu juga harusnya bisa berlanjut di bulan Syawal, sehingga kita terbiasa juga untuk bangun, keluarga kita juga untuk bangun di jam 3 malam. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, kebiasaan yang kita bangun di bulan Ramadan ini memang tidak bisa permanen. Ketika kita masuk di bulan Syawal, kebiasaan ini kita rubah kembali dengan kebiasaan yang tidak baik. Kalau di bulan Syawal kembali akhirnya kita bersenang-senang, kembali kita tidak mau melaksanakan sholat witir, tidak mau lagi qiyamul lail, sengaja kita bermalas-malasan, maka niscaya kebiasaan yang dibangun selama 1 bulan di bulan Ramadan ini juga akan hancur. Kebiasaan yang lama akan dirubah dengan kebiasaan yang baru. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, marilah kita jaga kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kita jaga diri kita, keluarga kita dengan kebiasaan-kebiasaan ini, maka kita akan memperoleh kebiasaan yang baru. Seorang peneliti Ivan Pavlov bahkan pernah melakukan uji coba kepada seekor anjing dengan teori classical conditioning. Dan apa yang terjadi? Jangankan manusia, anjing saja dengan pembiasaan dia punya karakter yang baru. Oleh karena itu, kalau kita di bulan Ramadan ini punya karakter yang punya kebiasaan yang baru, kemudian di bulan Syawal justru karakter baru yang baik ini berubah lagi menjadi tidak baik, maka sebenarnya kita lebih rendah daripada seekor anjing. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua, nilai-nilai yang kita bisa peroleh dari saum Ramadan ini adalah nilai-nilai sosial. Kita bisa melihat dari Sahih Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah SAW menganjurkan setiap muslim untuk berusaha bersedekah. Man fattara sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa magfiratan lidunubi. Barang siapa, kata Rasul, fattara sha'iman, yang memberi iftar, yang memberi berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabatin, maka baginya seperti memerdekakan hamba sahaya, wa magfiratan lidunubi, dan mengampuni dosa-dosanya. Qila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, tidak semua di antara kami yang bisa memperoleh untuk diberikan kepada yang berpuasa. Qala, kemudian Rasul menjawab, yu'tillah hadas sawab man fattara shaiman ala madqati labanin au tamratin au syurbati ma'in. Kata Rasul, pahala ini akan diberikan kepada orang yang memberi kepada orang yang berpuasa ala madqati labanin, meskipun hanya seteguk air susu, au tamrotin, atau sebutir kurma, au syurbati ma'in, atau seteguk air. Para jamaah rahimakumullah, yang dibangun di dalam saum ini adalah nilai-nilai sosial. Puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu dan oleh Rasul sebelum turun surat Al-Baqarah selama 3 hari di dalam 1 bulan, di dalam setiap bulan, tidak disebutkan puasa tersebut dilakukan secara berjamaah. Mungkin itu dilakukan secara individu-individu. Tetapi ketika kita dalam saum Ramadan ini diperintahkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan secara berjamaah. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus punya nilai-nilai sosial yang tinggi. Dia harus peduli terhadap lingkungannya,
dia tidak boleh asosial dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, itu juga yang kemudian kita lihat di dalam fidyah kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu, berat melaksanakan puasa sehingga ia kemudian meninggalkannya, fidyatun ta'amu miskin, maka baginya mengeluarkan fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat tentang alternatif-alternatif yang bisa dilakukan sebagai pengganti gugurnya sebuah kewajiban, di dalam Islam banyak sekali. Ada itqu raqabah, ada memerdekakan hamba sahaya, ada memberi pakaian kepada orang miskin, dan seterusnya. Tetapi di dalam saum Ramadan, fidyah yang dipilih oleh Allah hanya satu, tidak ada lagi alternatif. Hanya ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang yang miskin. Ini artinya apa? Artinya bahwa seorang muslim harus peduli terhadap saudaranya dalam kebutuhan pokok. Kalau ada pihak-pihak yang bisa menguasai kebutuhan pokok sebuah masyarakat, maka ketahuilah pihak-pihak itu yang akan mengendalikan kehidupan pokok dalam masyarakat tersebut. Kalau sebuah kekuatan bisa mengendalikan kebutuhan pokok sebuah masyarakat, maka kekuatan itu bisa mengendalikan apapun dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu kita diajari dari saum Ramadan ini bagaimana kita berbagi agar umat Islam itu kebutuhan pokoknya terpenuhi. Agar umat Islam kebutuhan pokoknya tidak dikuasai oleh orang yang tidak mencintai orang Islam. Oleh karena itu banyak sekali sejarah, banyak sekali catatan bagaimana Rasul dan para sahabatnya menguasai kebutuhan pokok umat Islam itu sendiri. Ini adalah sebuah introspeksi bagi kita, bagi umat Islam, agar kebutuhan pokok bagi umat Islam memang dipegang oleh kita, sehingga kekuatan umat Islam tidak disalahartikan. Itu dua nilai yang mudah-mudahan ini jika sudah disampaikan memperkuat apa yang sudah disampaikan, dan jika pada malam ini baru disampaikan, semoga ini bisa kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya, bisa memperoleh kebiasaan baru dari Ramadan ini, menjaganya di bulan Syawal dan seterusnya, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.